Suara Yesus memanggil, panggilan bagi engkau. Lihatlah Dia di pintu menunggu sambutan bagi engkau. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, dan saya berdoa bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar dari satu buku tentang baptisan dan perjamuan Tuhan. Jadi menarik sekali kalau kita mengupas secara mendalam tentang baptisan dan perjamuan Tuhan dalam beberapa minggu ke depan. Dan minggu ini, minggu pertama dari buku yang baru ini, kita belajar tentang baptisan, tanda pertobatan dan pernyataan iman. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-41. Mari membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan memimpin pembacaan Alkitab kita, dan saudara, Bapak Ibu bisa bersuara supaya kita bersama-sama membacanya. Mari membuka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-41. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan yang lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi suatu kebenaran yang dicatat oleh firman Tuhan dan sangat menarik sekali ketika orang yang bertobat, mengakui dosa mereka dan percaya kepada Kristus, dinyatakan dengan pembaptisan sebagai buktinya. Mari kita akan berdoa sebelum kita mempelajari ayat-ayat ini. Bapa dalam surga, kami bersuka cita karena Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu. Engkau memberikan kami kesehatan setiap hari dalam menjalani hidup. Dan sekarang ini kami mau belajar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami sebagai kebenaran tentang baptisan yang dilakukan sebagai pernyataan iman dan pertobatan dari seseorang. Kami siap belajar firman Tuhan, dan terima kasih untuk segala yang baik yang Bapa berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, gereja-gereja baptis di Indonesia yang termasuk dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia memiliki satu kesamaan dalam hal pembaptisan, yaitu pembaptisan dilakukan dengan cara diselamkan. Dan memang cara urutan untuk membawa seseorang hingga sampai pembaptisan di gereja baptis masing-masing mempunyai caranya sendiri. Nah, di Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, kami memiliki suatu urutan jika seseorang akan dibaptiskan dan menjadi anggota dari Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Nah, pembaptisan memang dilakukan dengan cara diselamkan, dan hanya bagi orang yang sudah mampu secara pribadi mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kemudian di gereja-gereja baptis diadakanlah cara bagaimana supaya orang itu bisa dibaptiskan. Nah, Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta memberlakukan beberapa urutan yang biasanya dilakukan oleh gereja
untuk orang yang akan dibaptiskan. Pertama, orang itu mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan maju ke depan dan menyatakannya kepada pendeta setelah pendeta selesai berkhotbah. Jadi orang itu maju ke depan tanpa bujukan siapapun juga dari tetangga sebelahnya atau keluarganya, tetapi karena dorongan Roh Kudus yang membawa dia untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu orang itu berdiri dan berjalan ke depan, lalu berbicara kepada pendeta, menyatakan keputusannya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu orang itu mengikuti orang Kristen baru. Ada satu buku yang berjudul Langkah-langkah menuju kedewasaan Kristen, dan itu biasanya diajarkan selama 7 pelajaran. Jadi kurang lebih sekitar 2 bulan, karena satu pelajaran itu setiap minggunya. Nah, setelah mengikuti kelas orang Kristen baru tersebut, maka calon baptisan itu akan diwawancarai tentang keyakinan imannya, pengetahuannya tentang Kristus, dan juga pertumbuhan rohani yang dia sudah pelajari dari buku tersebut. Kemudian yang keempat, hasil dari wawancara itu akan disampaikan kepada panitia perancang untuk memberitahu bahwa ada calon baptisan yang akan dilakukan di Gereja Baptis Getsemani Jakarta. Dan kemudian dari hasil rapat panitia perancang itu diumumkan kepada sidang jemaat dalam rapat urusan gereja untuk menentukan waktu pelaksanaan pembaptisan, dan biasanya disertai juga dengan perjamuan Tuhan. Pembelajaran kita pada hari ini tentang pembaptisan sebagai tanda pernyataan iman dan pertobatan itu diawali dengan seseorang ketika dia mendengar firman Tuhan. Memang Rasul Petrus mengatakan demikian, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Bertobat dan masing-masing memberi diri dibaptis, bukti bahwa kita sudah menerima Yesus Kristus dan mengalami pengampunan dosa. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Rupanya pada hari Pentakosta, setelah turunnya Roh Kudus yang dialami oleh para rasul, Rasul Petrus kemudian penuh dengan Roh Kudus berkhotbah dan dia menyampaikan firman Tuhan. Lalu dia memberi juga kesaksian tentang Yesus Kristus. Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat kepada orang-orang yang ada di kota Yerusalem itu, yang mendengar dan melihat ketika para rasul menerima Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa mereka. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14-36 menceritakan bagaimana Rasul Petrus kemudian berkhotbah tentang firman Tuhan dan mengajar, memberi kesaksian tentang Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat. Nah, mereka yang mendengar khotbah itu banyak yang sangat terharu. Jadi kita bayangkan orang banyak itu sampai ada yang meneteskan air mata, mereka merasa tertegur hatinya, dan mereka terenyuh, terharu akan firman Tuhan itu. Lalu mereka membuka diri untuk Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lihat Kisah Para Rasul pasal 2 37a. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Jadi jelas ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, bukalah hati kita, bukalah roh kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dan firman itu akan bisa mengubah hati kita, hati setiap manusia yang mendengarnya. Ya, ada orang yang mendengar firman Tuhan tuh hatinya terharu, kata firman Tuhan demikian. Ada juga orang yang mendengar firman Tuhan dikuatkan. Ya, ada orang yang mendengar firman Tuhan dan akhirnya membawa kepada pertobatan yang dialami dalam hidupnya. Saya yakin kita semua mengalami hal yang sama ketika mendengarkan firman Tuhan ya. Ada yang ditegur, ada yang dikuatkan, ada yang mengalami pertobatan, ya, ada yang kemudian memperbaharui hidupnya. Dan itulah memang firman Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita.
Alkitab telah mengatakan guna firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan khususnya firman Tuhan bisa membawa orang untuk mengetahui dengan jelas siapa Yesus sebagai Mesias dan kemudian menerimanya dalam hidupnya sebagai juru selamat dan Tuhan. Yang kedua, dari pelajaran kita pada hari ini tentang pembaptisan sebagai tanda pernyataan iman dan pertobatan, dibuktikan dengan berani bertanya tentang firman Tuhan dan kemudian harus mengambil keputusan tentang firman Tuhan yang sudah didengar dan ditanyakan itu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37b sampai dengan ayat yang ke-41. Jadi bayangkan ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan dan kalau dia tidak mengerti apa yang dia dapat, pasti ada kebingungan ya, ada hal yang belum jelas. Dan firman Tuhan mengajarkan kalau memang kita belum mengerti firman Tuhan yang disampaikan, kita bisa bertanya kepada orang yang menyampaikan firman Tuhan itu. Ya pasti sekarang tradisi ketika khotbah itu nggak boleh dipotong di tengah jalan lalu bertanya, kecuali si pengkhotbah yang membuka kesempatan itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa bertanya? Setelah khotbah selesai, kebaktian selesai, dan kalau masih ada firman Tuhan yang belum kita mengerti, kita bisa menghampiri si pengkhotbah, si pendeta, lalu bertanya apa maksud dari firman Tuhan ini. Lebih baik kita mendengar dan mengerti daripada kita tidak mengerti setelah kita mendengar. Nah, orang banyak yang menerima berkat firman Tuhan dari Rasul Petrus itu, mereka bisa bertobat karena mereka memperhatikan dengan seksama firman Tuhan yang disampaikan itu, dan mereka berani bertanya supaya bisa memahaminya, dan akhirnya mereka melakukannya. Kita melihat firman Tuhan ya, bahwa orang-orang itu ketika mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, mereka bertanya demikian, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jadi suatu pertanyaan ya, apa yang harus kami perbuat setelah engkau menyampaikan firman Tuhan? Ini saya berpikir adalah respon positif yang membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Saya yakin ya, kita semua kalau mendengar firman Tuhan tidak ada yang ngantuk ya. Lalu tidak ada yang bengong-bengong, hanya masuk satu kuping satu, keluar lagi melalui kuping yang lain. Saya pikir kita semua akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita memahaminya, dan kita berusaha untuk melakukannya setelah kita mengerti. Nah, orang-orang yang bertanya itu bisa juga mungkin menunjukkan ada diskusi ya di antara mereka. Kalau begitu apa dong menurut pendapat kamu? Apa yang harus kami lakukan? Mereka pendengar itu dan bertanya kepada Rasul Petrus. Lalu Petrus memberi jawaban, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi kamu bertobat dan buktikan pertobatanmu itu dengan memberi dirimu dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Sebagai pernyataan iman kamu menerima Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu, dan kau bertobat, biarlah dirimu dibaptiskan, supaya Roh Kudus kemudian memberikan karunia kepada kamu. Nah, kita sudah diajar oleh firman Tuhan untuk berani bertanya kalau ada firman Tuhan yang belum kita pahami. Tentu saja kita bertanya kepada orang atau pendeta yang memahami Alkitab dengan baik dan benar. Rasul Petrus setelah mendengar perkataan orang-orang banyak itu, dia memberikan lagi tambahan kesaksian, dan kemudian menarik sekali dia menantang atau memberikan ajakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, biarlah kita sampai pada titik di mana kita merasa tertantang untuk melakukan apa yang firman Tuhan sudah katakan. Dan
Coba bayangkan orang-orang ini ketika mereka mendengar berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bagaimanakah respon mereka? Ini semacam kecaman ya. Cukup keras ini. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, bagaimanakah responnya? Kita tidak boleh marah jika ada firman Tuhan yang menegur kita, ya. Aduh, ini kok firman Tuhan begini. Atau kita menjadi marah kepada pengkhotbah yang menyampaikan, si pendeta ini sengaja mau nyinggung saya pakai firman Tuhan. Ya, kita nggak boleh begitu, ya. Firman Tuhan itu kalau kita merasa tertegur bagus, berarti kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Dan jangan marah dengan yang menyampaikan firman Tuhan itu. Tuhan memakai dia untuk menegur kita. Jadi terimalah dengan sukacita. Nah, orang banyak yang mendengar pengajaran dan teguran Rasul Petrus, mereka mengambil keputusan. Apa keputusannya? Mereka menunjukkan iman mereka, menunjukkan pertobatan mereka dengan memberi diri mereka dibaptiskan sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi jelas mereka mengambil respon positif ya, mengambil keputusan yang baik, dan mereka memberi diri untuk dibaptiskan sebagai bukti bahwa mereka mengalami pertobatan dan menerima Yesus dalam hidup mereka. Kita juga diajarkan untuk berani mengambil keputusan sesuai dengan firman yang sudah kita terima. Kalau firman itu menegur, kamu harus bertobat. Bertobatlah, jangan tunda. Kamu harus mengabdilah, jangan ditunda-tunda. Kamu harus hidup dalam Tuhan. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan ya. Dan biarlah iman kita dalam Yesus Kristus itu dapat diwujudkan dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Dan kalau Bapak, Ibu atau ada yang belum dibaptiskan, hari ini firman Tuhan salah satunya mengingatkan kepada kita, kalau engkau ingin menyatakan imanmu kepada Yesus Kristus dan engkau ingin membuktikan pertobatanmu, berilah dirimu dibaptis seperti apa yang difirmankan oleh Alkitab ini. Jadi pelajaran pertama kita tentang pembaptisan sebagai pernyataan iman dan pertobatan sangat menarik. Nanti minggu-minggu depan kita akan lebih mendalami lagi tentang pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Jadi mari terus ikuti dan kita belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita tentang baptisan, tanda pertobatan dan pernyataan iman dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 41, dan mari kita melakukannya. Pembaptisan sebagai tanda pertobatan dan pernyataan iman diawali dengan pendengaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37a. Yang kedua, pembaptisan sebagai tanda pernyataan iman dan pertobatan dibuktikan dengan berani bertanya tentang firman Tuhan itu dan kemudian berani mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37b sampai 41. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Saya ingin terus mengajak saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, untuk belajar firman Tuhan di minggu-minggu yang akan datang. Kita terus mendalami tentang pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Kiranya tetap sehat dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih karena firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami perlu menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka, kemudian memberi diri kami untuk diperbaiki, dan kami melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Hari ini kami belajar tentang pembaptisan sebagai pernyataan iman dan pertobatan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, dan hamba berdoa untuk seluruh pelajar yang ikut belajar pada pagi ini. Tuhan berkatilah hidup mereka, Tuhan berilah mereka kesehatan, dan Engkau terus dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Pulang, pulang,
yang kelelahan pulang. Sungguh lembut suara